Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pembagian makhraj. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf yang keluar itu ada makhrajnya. Makhraj itu, kata makhraj itu berasal dari kata khoroja, khoroja yang artinya keluar. Lalu dijadikan berwajan, warjannya maf'alun, isi makan, yaitu makhrajun. Nah, berarti tempat artinya tempat keluar. Nah, apa yang udah tahu tempat keluarnya ada berapa? Ada 3. bukan, ada 17 bagian. Namun secara umum jumlahnya terbagi 17, ada 17 bagian. Tapi dibagi 5. Nah, dibagi 5. Yang pertama al-jauf, artinya rongga, tenggorokan dan mulut. Rongga, tenggorokan dan mulut. Huruf pada rongga mulut hanya ada satu makhraj yang keluar, yaitu makhrajnya huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Yang pertama alif setelah patah. Terus yang kedua wawu setelah doma. Lalu yang ketiga ya mati setelah kasroh. Nah, yang tadi juga yang wawu itu wawu mati setelah baris doma. Terus yang ketiga ya mati setelah baris kasroh. Nah, huruf ini disebut huruf hawaiyah juga. Cara bacanya, contohnya a, i, u. Nah, jadi semua keluarnya a, i, u, keluarnya dari rongga mulut, rongga tenggorokan dan mulut. Terus yang kedua al-halak, artinya tenggorokan. Nah, dari al-halak ini terdapat 3 makhraj yang keluar. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Aksol halki, pangkal dulu, jangan dulu ke tengah, pangkal dulu dari bawah. Pangkal tenggorokan. Makhrajnya ada berapa? Ada 6. Bukan, ada. Kalau 6 itu semuanya huruf makhraj halak itu semuanya ada 6, tapi terbagi 3. Yang pertama aksol halki, yaitu pangkal tenggorokan, hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Cara contohnya a, i, u. Terus a, i, u. Nah, itu contohnya hamzah. A, i, u. Ba. Kayak itunya yang jadi contoh tuh hamzahnya. Bukan baknya. A, ba, a. Terus ha, hi, hu. Hai, hu. Nah, itu dari pangkal tenggorokan di dalam. Terus yang kedua wastul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari makhraj itu ada berapa? 2 lagi sama, yaitu makhraj ain dan ha. Bukan ha tapi ha. Beda ya antara ha dan kho. Beda. Kita yang keluar dari aksol halqi, dari wastul halqi itu, kalau yang dari aksol halqi itu ha, kalau yang keluar dari wastul halqi itu ha. A, i, au, ha, he, hu. I, au, ha, he, hu. Pasti susah kalau jarang ininya, dan makanya latihannya agak sering. Latihan pengucapannya supaya terbiasa rongga tenggorokan sama lidah sama gigi sama pengucapannya, jadi enak kalau udah biasa jadi lentur.
lidahnya lentur. Kalau tidak dibiasakan ya itulah kaku, susah, jadi sama ketuker. Terus yang ketiga adnal halqi, yaitu puncak tenggorokan. Huruf yang keluar dari adnal halqi itu di puncak tenggorokan ada dua, yaitu ghin dan kho. Ri ru, kho khi khu. Terus bisa. Yang ketiga makhraj al-lisan. Al-lisan artinya apa? Lidah. Huruf yang keluar dari al-lisan itu banyak ya. Yang pertama ada huruf qaf. Nah, huruf qaf itu keluarnya dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan. Nah, berarti pangkal lidah itu ujung lidah yang dalam dekat kerongkongan, dekat sini. Dihimpitkan ke langit-langit bagian atas. Ko, li, ku, ak, li, ku, ak. Terus yang kedua ada makhraj kaf. Huruf kaf. Huruf kaf itu huruf hampir sama dengan seperti huruf qaf, sama seperti huruf qaf, namun pangkal lidahnya diturunkan. Ka, ki, ku, ak. Ak. Jadi kaf itu termasuk huruf hamas juga. Jadi di situ ketika pengucapannya harus ada suara suara nafas yang keluar seperti fa. Fa itu harus ada angin yang keluar, sama seperti kaf. Kaf juga sama ka, ki, ku. Kalau kop itu kan enggak, kalau kop itu di dalam o, i, u ya, di dalam. Kalau ka beda dengan kap. Kalau kap itu ada suara, ada nafas yang keluar, ka, ki, ku. Ketika di sukun ak. Nah, tapi bukan aku ya, tapi ak, tahan ak. Bukan aku, bukan ac juga bukan. Iya, jangan diakukan. Nah, seperti ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ak. Jangan aku, jangan. Ak, tidak ada suara ada suara napas yang keluar. Sama seperti sa kalau di waqaf at. Nah, za juga sama ada suara. Nah, gitu ya. Terus yang kedua itu huruf yang keluar dari makhraj al-lisan, yaitu huruf apa? Qaf itu yang pertama, yang kedua kaf. Yang ketiga, huruf yang keluar dari al-lisan itu, dari lidah itu ada ya, shin dan jim. Nah, ini keluarnya dari tengah-tengah lidah bertemu dengan menepati langit-langit bagian atas. Tengah-tengah lidah bertemu langit-langit bagian atas. Ya, yi, yu, ai. Ya, i, yu, ai. Nah, lidahnya di tengah lidahnya dikenakan ke langit-langit atas. Ya, i, yu, ai. Ya, i, yu, ai. Nah, terus makhraj shin. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Nah, terus ada juga makhraj jim. Itu juga sama, keluarnya dari tengah-tengah lidah yang dikenakan ke yang ditemukan sama langit-langit bagian atas. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Baj. Itu berarti tadi qaf, terus kaf, terus ya, shin, jim. Berarti sudah ada 5 huruf. Tapi tempat keluarnya beda-beda ya. Yang pertama dari pangkal lidah dekat kerongkongan yang dihimpitkan ke langit-langit itu qaf. Terus makhraj kaf hampir sama, namun pangkal lidahnya diturunkan. Yang ketiga makhraj ya, shin, jim itu keluarnya di tengah-tengah lidah bertemu dengan menepati langit-langit bagian atas. Ada lagi yang keempat, huruf wad. Nah, ini keluarnya dari dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Bok. Nah, seperti yang sudah dikatakan, tidak ada yang bisa sempurna mengucapkan huruf qad kecuali Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dalam suatu hadis diriwayatkan dia pernah mengucapkan
ana afsahu min nutqin bidhad. Jadi saya adalah satu-satunya orang yang sempurna mengucapkan huruf dhad. Nah, walaupun kita sebagai manusia atau sebagai umatnya tidak bisa sesempurna pengucapan seperti Kangjeng Nabi, tapi kita harus terus berusaha dan belajar untuk supaya bisa mengucapkannya walaupun tidak sempurna. Kalau kita sudah ada usaha, maka ketika ada yang salah pun itu kita tidak jelek-jelek amat lah. Itu kalau sudah ada usaha. Mungkin kalau kita sudah usaha terus berulang-ulang setiap hari mengucapkan, berlatih, tapi masih tetap tidak bisa, ya mungkin kita pasrahkan saja sama Tuhan, sama Allah. Nanti Allah yang kasih hidayah sama kita. Nah, terus kita juga berdoa supaya kepada Allah supaya kita juga bisa mengucapkan semua makhraj dengan fasih, dengan baik dan benar. Supaya ketika kita membaca Al-Qur'an, makhrajnya itu benar-benar bagus, tidak salah keluar, tidak tertukar antara huruf dengan makhrajnya. Terus yang selanjutnya, yang kelima, bunyi huruf lam. Itu ada huruf lam. Huruf lam itu keluar dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit mulut. La li lu al. La li lu al. Oh, lidahnya semuanya bergerak ya. La li lu al. La li lu al. Nah, tapi yang dominan itu emang ujung lidah yang dikenakan ke langit-langitnya. Terus ada lagi huruf nun. Ini keluar dari ujung lidah di bawah makhraj lam. Jadi ujung lidahnya agak bawah dari makhraj lam. Seperti contoh na ni nu an. Na ni nu an. Kalau tadi mah la la. Kalau la mah agak atas, kalau na mah agak dalam, agak bawah ya. Jadi enggak sama na sama la itu. Memang sepertinya sama itu dari lidah-lidah semuanya, tapi kalau kita pelajari dengan ilmunya itu ketahuan gitu antara perbedaannya. Kalau dulu kalau sebelum belajar mah kita nggak tahu dari mana keluarnya, biasa aja sebenarnya na la na da ka semuanya sama. Tapi setelah ketika dipelajari ilmunya, maka kita akan tahu di mana tempat keluarnya masing-masing huruf itu. Ada lagi huruf ro. Ini keluarnya dari ujung lidah, sama seperti dengan memasukkan punggung lidah. Ro ri ru al. Namun ro itu terbagi dua ya, cara pembacanya ada tarkik, ada tafkhim. Nah, yang tarkik itu ketika ro di kasroh, di barisan di baris kasroh atau harakat kasroh, atau ro sukun sebelumnya ada baris kasroh, maka bacanya ro itu ditarkikan, tarkik tipis. Ir ya, pahri, tipis tarkik gitu. Kalau tafhim itu ro-nya dikasih baris patah atau domah. Ro ru bacanya ditebalkan, tafhim. Atau ro sukun sebelumnya ada baris domah atau fathah. Ar-Rahman atau uru. Beda. Terus ya, singkat aja ya. Ada lagi huruf ta, da, dan to. Nah, ini keluarnya dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi bagian atas. Ta, ti, tu, bat. Ta ti tu bat. Ta, ti, tu, bat. Ta ti tu bat. Nah, ada hamsnya, ada suara napas yang keluar. Terus da, di, du, ad. Da di du ad. Nah, itu huruf lokolah dipantulkan. Ada lagi to, ti, tu, bat. To ti tu bat. Nah, ada lagi huruf sin, huruf zai, huruf shad. Ini sama semuanya, ketiganya keluarnya dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Sin, sa, si, su.
sa si su Nah, jadi si ujung lidah itu hampir kena sama gigi bawah, ujung gigi bawah. Sa si su. sa si su Nah. Za zi zu. za zi zu So si su. so si su Nah, ada lagi satu lagi bunyi tempat keluar hurufnya yaitu huruf za, bo, dan sa. Itu keluarnya dari ujung lidah, keluar sedikit bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. La, la. Nah, ketemu sedikit ya. La, zi, zu. za zi zu Bo, zi, zu. bo zi zu Sa, si, su. sa si su Nah, gitu. Yang tadi baru 3 bagian yang di dalamnya terdapat yang tadi yang jauh itu 1 makhraj, yang al-halaq itu 3 makhraj, jadi 4. Terus bagian alisan itu ada 6, 10. Ada 10 makhraj, jadi 10 tambah 4 14. Udah ada 14 makhraj. Nah, tinggal 3 lagi ya. Berarti nanti pertemuan nanti kita bahas lagi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar cara pengucapan. A I U ba. a i u ba U an ani a na. u an ani a na Minal mu'ni. minal mu'ni Ma i an ani a. mani an ani a Babi bu bab. babi bubab Bubam bani babna. bubam bani babna Minal mubni. minal mubni Mabibam bani ba. nabi bam bani ba Tati tubat. tati tubat Tutang tani tatsna. tutang tani tatsna Minal mutni. minal mutni Mati tang tanita. mati tang tanita Sasi subas. sasi subas Susang sanisasna. susang sanitasna Minal musni. minal musni Masih sang sanisa. masih sang sanisa Nah, 4 huruf dulu ya cara pengucapannya. Sekarang kita ke tajwid. Nah, tajwidnya sekarang hancanya itu idgham. Hukum nun paeh, nun sukun sama tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah itu terbagi 4. Yang pertama idhar hal lam. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Nah, ini bagian yang kedua yaitu idgham. Idgham hurufnya ada berapa? Ada. Masa atau ini nama idgham, pengertian idgham. Bukan pengertian idgham. Idgham itu apa? Secara bahasa dan istilah. Secara bahasa itu apa? Ada yang tahu? Idkhulu syai', idkhulu syai'i minas syai'i. Kan kemarin belajar. Nah, atau secara bahasa itu adalah idgham itu memasukkan. Adapun secara istilah idgham itu idkhalu harfin. Pelmi. Apa lagi ya? Langsung idkhalu harfin. Terus lupa.
Hmm? Langsung aja terjemahnya, yang memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat setelahnya dengan cara menjadikan dua huruf tersebut seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham terbagi atas dua bagian, yaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah berapa? 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, syaratnya di mana jikalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, bertemu nun, bertemu mim, bertemu waw, maka cara membacanya diidghamkan. Diidghamkan disertai dengan guna. Apa itu guna? Suara yang mendengung, yang atau suara yang masuk ke liang hidung dengan berdengung. Contoh, yan hauna, bukan, itu mah idhar. Seperti nun nun sukun bertemu ya, mai yaqulu. Kalau bertemu nun, man nasya'u. Kalau bertemu mim mana'a. Kalau bertemu waw, miwalin. Nah, itu. Kalau huruf idgham bila guna, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, kalau diidgham bila guna itu diidghamkan tapi tidak pakai tidak ada suara berdengung. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro, maka bacanya diidghamkan, dimasukkan makhraj nun sukun atau tanwin itu ke makhraj lam dan ro, tapi tidak pakai Contoh, miladun, ya, nun sukun bertemu lam ya, miladun, jadi tidak ada dengung. Terus mirrobbihim tidak ada dengung ya. Ya, cukup sekian untuk pertemuan sekarang. Mari kita tutup saja dengan kibarat najis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.